Makan gak pakai sambal sepertinya kurang sempurna bagi masyarakat Indonesia ya. Salah satu pelengkap nasi dan lauk pauk ini sulit dilepaskan dari kita. Berbagai macam sambal yang ada di Indonesia, dari mulai sambal bawang, sambal terasi, sampai sambal matah. Tapi sambal yang satu ini pasti bisa bikin penikmat kuliner menggoyangkan lidahnya. Sambal roa, sensasi pedas dan cita rasa ikan asap sangat cocok meski hanya dimakan dengan setangkup nasi panas saja. Tapi tahukah Anda jika sambal roa konon tercipta dari pengaruh penjajah Eropa di Nusantara? Secret Story mengungkap rahasia di balik cerita. Dari beberapa literatur, sambal roa disebutkan sudah ada sejak awal abad ke-18. Bahkan ada asumsi jika sambal roa sendiri berasal dari Perancis di abad 17 yang kala itu berlomba dengan Portugis dan Inggris dalam penjelajahan mencari dunia baru. Tetapi jika ditilik dari runutan sejarah kuliner, Santi Serat selaku pakar kuliner menyebut tipis kemungkinan jika sambal roa adalah warisan dari Perancis. Pasangannya sambal roa ini kan tinutuan ya. Saya percaya bahwa mestinya sih orang lokal ya, semestinya yang menciptakan, karena kan yang ngerti sambal, segala yang mengolah sambal itu orang lokal ya. Meski begitu, Santi menyebut jika penciptaan sambal dengan sensasi pedas tentu tidak lepas dari pengaruh Portugis yang kala itu melakukan ekspedisi pencarian rempah di Nusantara. Dulunya memang Portugis itu kan masuk ke Indonesia membawa bibit cabai itu kan dari Spanyol dan Portugis itu kan masuknya lewat Manado. Dan kita menyebutnya sebagai rica ya, jadi sah-sah aja gitu. Jadi kalau namanya sambal roa itu memang datangnya dari Manado, dari Sulawesi. Ikan roa sendiri adalah hewan endemik yang menghuni perairan hangat di Laut Sulawesi. Masyarakat mengenalnya dengan nama julung-julung atau sagela. Dulunya masyarakat hanya terbiasa mengolah roa sebagai ikan asap saja. Olahan ini sangat cocok dijadikan bekal di laut karena bisa bertahan 7 bulan pada suhu ruangan. Meski para pelaut Portugis juga punya ikan yang diawetkan, Santi yakin jika ikan asap dan sambal roa ini adalah kuliner asli Nusantara. Mungkin dari sambal roa ini kan asalnya memang diasap ya, diasap kan. Kenapa diasepin ya? Karena memang teknik pengasapan itu kan teknik pengawetan yang paling lama sebenarnya. Jadi sebenarnya untuk supaya lebih awet. Jadi kenapa lebih awet ya, mungkin ada musim-musim tertentu ikan itu ada lalu diawetkan dan ini bisa awet dibawa ke kemana-mana. Kalau di luar negeri saya yakin juga ada teknik ada ikan-ikan asap, tapi lebih ke lebih seperti salmon, jadi lebih ke cold smoking ya, bukan cold smoke ya, bukan prosesnya bukan dipanaskan seperti ikan roa ini. Masyarakat Manado biasa mengasap ikan roa secara tradisional, menggunakan alat bantu penjepit dari bambu atau yang biasa disebut regi. Bambu muda dibelah dan dipotong kembali sampai menjadi bagian-bagian kecil agar bisa dilipat dan dianyam. Selanjutnya ikan roa tinggal dijepit menggunakan regi. Satu regi dapat menjepit 20 ikan roa. Salah satu alasan ikan roa harus terjepit dengan kuat karena posisinya harus berdiri ketika diasap. Bagian kepala ikan harus berada di posisi bawah agar sisa darah dan cairan lainnya dapat menetes dari mulut. Susun kayu bakar persis di bawah regi. Kayu yang digunakan harus menggunakan kayu pohon ketapang karena dapat membuat warna ikan roa menjadi lebih bagus. Berapapun ikan yang didapat oleh nelayan, biasanya akan langsung diproses seperti ini. Pengasapan itu lebih kurang 3 hari sih waktu pengasapannya. Iya, jadi kan gede tuh ya. Jadi banyak, bisa sampai ribuan ikan yang dimasukin ke dalam situ. Untuk membuatnya menjadi sambal roa pun sangat mudah. Bagian paling pentingnya, ikan roa yang telah diasap tadi harus diambil bagian dagingnya saja, lalu diblender sampai teksturnya kasar. Jika terlalu halus, maka sensasi menyantap suwir ikan roa akan hilang ketika dimakan.
Bumbu pun harus ditumbuk secara tradisional agar cita rasanya semakin keluar. Terus kita masak di minyak yang panas, lalu kita aduk sampai dia matang. Terus kita tuang roa yang sudah dihaluskannya. Kita aduk lagi sampai dia merata, lalu campuri seasoning seperti garam dan lain-lain. Terus kita aduk sampai dia merata dan matang. Setelah dirasa cukup matang, sambal roa bisa langsung disantap dengan nasi ataupun lauk pauk lainnya sesuka hati. Oh, itu bisa disajiin atau disantap pakai nasi putih, terus pakai bubur Manado, pakai pisang goreng. Itu bisa juga pakai pisang goreng. Di daerah asalnya, sambal roa tidak disebut secara spesifik harus disantap dengan kuliner jenis apa, karena sambal roa cocok dengan segala jenis makanan sesuai selera yang menyantapnya. Ya, karena kan orang Manado otomatis mereka karena memang suka makanan semua, rata-rata makanannya pedas. Gitu. Sampai kadang kalau saya bercandain kayaknya kalau di sana kayak dari bayi udah dikasih dotnya mungkin ada pedes-pedesnya, tapi emang pedes gitu. Jadi ya belum tentu semua orang bisa terima, tapi cita rasanya lebih pedas dibanding makanan khas yang di Jawa gitu ya. Sebenarnya Sumatera Barat juga pedas juga, Sumatera Barat hampir sama dengan Manado, tapi Manado jauh lebih pedas cita rasanya. Jadi kayaknya pasnya ya kalau makanan apapun dicocolinnya pakai sambal gitu. Meski begitu, memang yang paling terkenal ialah pisang goreng sambal roa. Sensasi gurih manisnya pisang goreng terasa serasi dengan pedasnya sambal roa ketika dimakan secara bersamaan. Tetapi memang tidak ada alasan ataupun sejarah khusus untuk kuliner unik yang satu ini. Dan memang kan di sana memang lidahnya cita rasanya lebih ke pedas kan, lebih ke pedas gitu. Mereka mungkin nggak terbiasa dengan cita rasa yang manis gitu kan. Jadi kalau di Jawa kan pisang goreng ya dimakan gitu aja ya pisang gorengnya, atau kalau mau dimodifikasi dikasih atasnya keju atau dikasih meses gitu ya kalau di restoran-restoran. Tapi kalau di sana ya cocoknya entah bagaimana cocok sekali gitu. Apalagi pisangnya kalau seperti di Ternate gitu ya atau di Ambon tuh ada pisang yang memang khas banget dan memang cocok lah dicocol dengan, buat orang Jawa pasti pertama kali ini kok aneh banget ya dicocolinnya pakai sambal, tapi ya cocok-cocok aja gitu, apalagi dinikmati dengan kopi gitu, itu cocok banget pakai sambal roa. Jadi cita rasanya antara pisang goreng itu dengan gurih dan pedesnya dari ikan roa itu. Bahkan, kenikmatan sambal ikan roa asap ini ternyata berbanding lurus dengan kandungan gizinya. Proses pengasapan di suhu yang hanya mencapai 30 derajat Celcius membuat nutrisi yang ada pada ikan roa tetap terjaga. Jadi biasanya kalau pengasapan itu ada tambahan garam di situ. Jadi kita mesti hati-hati adalah kandungan garamnya. Tapi suhu yang dipakai pada waktu pemasakan itu tidak tinggi. Jadi seharusnya dengan proses pengasapan itu akan membuat kandungan lemak baiknya tetap ada di situ. Tapi tetap kita mesti lihat higienisnya, jadi kebersihannya, jangan sampai dia terkontaminasi sama bakteri. Memang pada dasarnya ikan roa mengandung banyak gizi yang bagus untuk tubuh kita, yang merupakan sumber protein hewani yang memiliki lemak tak jenuh. Selain itu, ada pula kandungan vitamin, mineral, dan omega 3. Jadi, tak perlu ragu menyantap sambal roa.